Nama aku Melinda Siswanto. Aku adalah dosen di bioteknologi. Kebetulan aku juga menjabat posisi sebagai subjek konten koordinator untuk studi program yang sama, biotek gitu. Oke, seperti yang kita tahu nih ya, kasus cacing gelar yang menimpa seorang anak di Sukabumi itu memang lagi hangat dibicarakan. Nah, terkait ini aku ingin tahu sih, gejala fisik seperti perut buncit, terus pucat, itu sering dianggap kan mendeteksi infeksi cacing gelar. Nah, apakah persepsi ini benar atau perlu dibuktikan lebih lanjut ya dengan pemeriksaan di laboratorium? Bukankah kalau misalkan tanpa konfirmasi lab itu justru ada resiko misdiagnose gitu? Itu seperti apa? Biasanya deteksi cacingan itu nggak sebatas semudah dari perut buncit atau dari tampilan-tampilan lainnya gitu. Mungkin sebelum aku jelasin itu, mungkin aku bisa jelasin dulu dari segi cacingnya dulu gitu ya. Jadi cacing ini kan sebenarnya ada siklus hidupnya atau yang kita panggil sebagai life cycle. Ya sebenarnya cacing itu samalah dengan makhluk hidup yang lain. Mereka itu ada fase-fase pertumbuhan dan untuk pertumbuhan tersebut mereka butuh nutrisi. Hanya saja kebetulan cacing ini memang ada yang bisa masuk ke tubuh kita gitu kan. Kemudian karena dia hidup di dalam tubuh kita, pas itu ada nutrisinya, ada nutrisi dari kita makan, kita minum, ya itu yang diambil gitu. Nah, apakah hanya dari segi perut buncit atau lemas itu cukup? Sebenarnya enggak gitu. Karena kalau cacing kita bisa bilang cycle-nya ini ada dua, telur dan bentuk cacingnya sendiri. Nah, ketika masih dalam bentuk telur, itu nggak akan terlihat. Nanti dalam sudah tumbuh, sudah pecah dari telur, dia tumbuh, nah menjadi cacing, itu yang lama-kelamaan di dalam tubuh kita yang akan menimbulkan perut buncit dan juga pucat gitu ya. Pucatnya sebenarnya karena entah dia mengambil darah dari tubuh kita atau mengambil nutrisi. Jadi kita malnutrisi seperti itu. Jadi apakah pemeriksaan itu butuh dengan lab? Betul, betul. Karena kita harus memastikan bahwa yang menginfeksi kita ini adalah cacing. Seperti itu. Nah, biasanya kalau di cacing itu, kalau kita mencurigai cacing itu, kita biasanya menggunakan fecal examination. Jadi, hasil buang air besar dari orang yang kita curigai terinfeksi cacing ini diambil sampelnya, kemudian dikirim ke lab untuk dilihat. Tesnya seperti apa? Biasanya hanya dengan mikroskop bisa. Jadi sampel stool ini diberikan reagen tertentu, kemudian ditaruh di bawah mikroskop, lalu muncul nih telur-telurnya akan terlihat seperti itu. Oke, nah tadi mungkin udah sempat disebutkan ya bahwa kalau misalkan masih dalam bentuk telur itu belum terlihat. Nah, aku mau nanya nih lebih lanjut. Mitos atau fakta, infeksi cacing gelar itu hanya berbahaya jika jumlah cacing itu udah banyak? Kalau jumlah ini tidak selalu ya. Memang kebanyakan kalau memang udah kebanyakan parasit pasti kita akan terefek sekali gitu. Karena kan kamu bisa bayangkannya ada orang menginvasi kita gitu kan, kemudian dia ngambil nutrisi kita. Kalau yang mengambil nutrisi itu sedikit mungkin kita nggak berasa. Tapi kalau ada banyak pasti kita akan berasa banget gitu. Nah, tapi karena tubuh kita ini selalu ada siklusnya, ada aktivitas, jadi ada aja resiko di mana cacing ini mungkin nggak hanya di dalam perut, dia bisa pindah ke tempat lain. Dan ini yang bisa menimbulkan komplikasi gitu. Atau misalnya ada kejadian-kejadian, misalnya kita menemukan cacing itu di misalkan di pankreas atau di organ tubuh lainnya atau dari paru-paru, itu bisa saja terjadi karena komplikasi tersebut. Nah, kalau misalnya tadi nanyanya apakah hasil kenapa outputnya beda-beda gitu ya ke orang yang terkena terinfeksi cacing, memang beda karena memang dari segi imunitas kita gitu. Tubuh kita punya imunitas yang melawan cacing tersebut. Jadi kalau bisa dibilang tubuh kamu ada bentengnya. Kalau benteng kamu nggak kuat, berarti kan lebih mudah diserang gitu kan. Nah, jadi respon imun ini memang berbeda untuk setiap orang gitu. Memang ada kontribusi genetik untuk ketahanan ketahanan imunitas. Selain itu, imunitas juga dipengaruhi oleh
apa yang kita panggil sebagai komorbiditas. Jadi kalau misalnya memang ya sebenarnya balik lagi ketahanan imunnya ini sudah naik apa turun gitu kan. Kalau misalnya kamu ada penyakit-penyakit bawaan atau kamu misalnya sedang terapi untuk penyakit-penyakit tertentu, ini pasti akan mempengaruhi sekali imunitas kita, seperti itu. Oke. Nah, aku mau tanya, mitos atau fakta cacing dalam itu cuma penyakit perut atau mungkin penyakit pencernaan? Jadi kalau dari siklus itu memang kebanyakan, most of the time mereka akan tumbuhnya di situ dulu. Jadi memang kebetulan di sistem pencernaan itu adalah tempat yang nyaman, ideal gitu ya bisa dibilang untuk cacing itu dari telur pecah kemudian tumbuh gitu. Idealnya seperti itu, makanya memang kebanyakan dari situ. Tapi kan kita juga tahu sistem tubuh kita ini kan ada beberapa yang saling berkaitan ya gitu. Kalau kita lihat anatomi tubuh kita itu kan ada tenggorokan dan kerongkongan ini bersebelahan gitu kan. Dia adalah jalur untuk sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Nah, mereka itu katupnya bergantian tutup bukanya. Nah, kalau misalnya orang itu misalnya terkena cacingan kemudian dia batuk-batuk, katup ini pas buka, cacingnya pindah. Nah, itu yang bisa pindah ke misalnya ke paru-paru. Jadi ada memang beberapa kasus misalnya karena nggak tahu di rumah sakit gitu ya dipasang kayak oksigen, tiba-tiba dari tabung oksigen ini keluarlah cacing gitu. Memang ada kejadian seperti itu karena seperti itu. Ini tadi mereka bisa berpindah, makanya juga menjelaskan mungkin kejadian-kejadian komplikasi kenapa bisa sampai ke organ lain yang kena cacingan juga gitu. Oke, nah aku mau tanya terkait teknologi ya dalam hal ini. Tadi kan sempat disebutkan bahwa pemeriksaan kasus cacing dalam ini bisa dilakukan dengan teknologi seperti fecal account. Ya. Nah, kalau misalkan dalam kasus ini, teknologi itu apakah hanya relevan di laboratorium riset? Karena kan kasus yang terjadi ini ada di pedesaan ya, di tempat yang bukan perkotaan. Betul. Nah, apakah kalau misalkan teknologi ini digunakan di puskesmas, di tempat yang ya kita bisa bilang bukan perkotaan, betul, itu adalah hal yang realistis ya? Sebenarnya cukup realistis bisa, karena dari fecal egg count itu sebenarnya kita nggak pakai teknologi yang sophisticated, keren banget, mahal dan segala macam, nggak terlalu. Karena pada dasarnya itu kan yang tadi aku udah cerita, jadi kita ambil dari sampel BAB-nya pasien, kemudian di treat dulu, diberikan reagen, kemudian dilihat di bawah mikroskop, kemudian itu dihitung gitu. Nah, mikroskop kan sebenarnya kita udah tahu ya, banyak lab itu udah punya, sekolah-sekolah SMA pun sebenarnya udah pada mulai punya gitu, karena memang sudah bagian dari pembelajaran biologi. Jadi sebenarnya nggak terlalu mahal. Cuma memang harus diakui bahwa kita butuh orang labnya. Lab spesialis ini tahu bagaimana memproses sampelnya gitu. Nah, jadi nggak hanya teknologi ya, human resource-nya gitu ya, sumber daya manusianya ini kita juga butuhkan. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi challenge gitu kalau kita mau provide teknologi ini ke puskesmas atau posyandu, mungkin challenge-nya di situ. Oke, kalau misalkan aku anggap challenge itu sebagai gap gitu ya, seberapa besar gap ini antara praktik kesehatan masyarakat saat ini sama potensi pemantauan berbasis sains? Apakah selain tadi SDM-nya ya yang bisa bekerja di lab itu sendiri, gap-nya hanya itu atau lebih luas sebenarnya dalam hal ini? Betul. Gap-nya ini memang yang tadi di-mention itu benar. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat ya, karena parasit infeksi ini nggak hanya terbatas pada cacing sebenarnya. Infeksi itu kan banyak agennya, dari virus, dari bakteri, termasuk cacing juga gitu. Nah, sebenarnya tuh menurut aku kalau kita mau address the gap, yang paling efektif sebenarnya adalah merubah mindset kita dari dimana kita biasanya treatment, kita prevent. Jadi prevention over
treatment seperti itu. Jadi kita mencegah. Kalau kita mau memfasilitasi deteksi cacing bisa, tapi bagaimana dengan kebutuhan lainnya? Infeksi virus, infeksi bakteri, belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya di luar infeksi seperti malnutrisi dan sebagainya. Berarti kita harus melakukan itu semua. Kan repot, sulit ya. Jadi kalau aku the best gap to address is prevention over treatment. Nah, langkah terdekat yang bisa dilakukan sama mungkin dalam hal ini pemerintah atau untuk instansi pendidikan itu seperti apa ya? Kalau kita bahasnya mungkin lebih dalam skupnya kasus cacingan tadi ya, langkah terdekat sebenarnya adalah mungkin awareness-nya. Jadi menghimbau masyarakat dalam artian seperti ini. Cacingan ini kebanyakan kejadiannya adalah mungkin aku jelasin siklus infeksi dulu. Jadi kasus cacingan tuh biasanya masuknya itu entah dari kulit, biasanya dari kaki. Karena banyak telur di tanah atau anak-anak bermain di sungai yang tidak bersih dan sebagainya. Nah, mereka masuk dalam bentuk telur, nah atau misalkan memakan sayuran atau makanan lain yang pencuciannya tidak bersih, seperti itu. Nah, makanan tidak matang, cucinya tidak bersih, telur itu masuk ke dalam perut. Nah, ketika environment-nya sudah nyaman, baik untuk telur itu tumbuh, dia akan pecah, dia akan jadi tumbuh menjadi cacing, dan di sini adalah fase bisa dibilang sebagai infectious-nya gitu ya. Nah, ini yang dimana mereka menyerap nutrisi, kamu mulai merasa nggak nyaman, bisa saja kalau cacingnya terlalu banyak, bisa saja macet gitu, pencernaan kamu tuh terlalu banyak cacing gitu. Nah, jadi biasanya di sini yang kita akan ngerasain bloated atau perutnya besar, buncit gitu kan, kemudian pucat gitu dari nutrisi. Kalau langkah terdekat yang bisa kita lakukan, menghimbau masyarakat bahwa harus lebih bersih gitu. Misalnya mungkin merekomendasikan anak-anak untuk memakai alas kaki kalau bermain di luar, kemudian sayur, buah, daging yang dimasak dengan matang gitu. Nah, mungkin juga pemerintah harus mengevaluasi gitu ya, turun ke lapangan juga daerah-daerah itu apakah kumuh atau bagaimana. Kemudian juga terutama bagian sungai, karena sungai ini kan kita kadang-kadang suka campur jadi satu, entah misalkan kita bertambak ikan di situ, tapi juga dipakai untuk cuci baju, tapi ternyata ada yang buang air di sungai. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, ini yang kita, yang ini mungkin pemerintah ya, mungkin bisa mengadres masalah-masalah seperti itu. Kalau jangka pendeknya menurut saya adalah seperti itu. Oke, mungkin kan kita pembahasannya, aku bisa bilang untuk daerah yang tumbuh. Ya. Daerah yang lingkungannya itu tidak ideal ya, tempat yang nyaman untuk bertumbuh. Betul. Bagi parasit-parasit ini. Ya. Nah, aku mau tanya, mitos atau fakta sih bahwa memang cacing atau parasit ini hanya bisa bertumbuh di daerah seperti itu atau di daerah perkotaan juga sebenarnya bisa? Karena tadi yang kita udah bahas ya di pertanyaan sebelumnya gitu. Karena memang sebenarnya bukan masalah di satu kota, tapi masalah kebersihan. Ya kan, jadi kebersihan ini kan kalau kita tinggal di kota pun, tapi kita istilah kata jorok, ya sama aja resikonya tetap tinggi gitu. Jadi itu yang harus kita ingat gitu ya, mau baik di kota, baik di desa, tetap kita harus menjaga kebersihan gitu. Mungkin keuntungannya untuk kita yang tinggal di kota adalah kita dekat dengan akses ke dokter, akses ke lab. Jadi mungkin ketika kita sakit gitu, lebih cepat dideteksi. Mungkin belum sampai pucat banget, sampai perut buncit dan sebagainya, sudah ketahuan bahwa itu terinfeksi cacing. Kemudian sudah diberikan obat. Jadi sudah on the road of recovery seperti itu. Nah, jadi himbauan aku adalah tetap kita harus membiasakan cuci tangan, kemudian mengolah makanan dengan baik, menggunakan alas kaki.
gitu. Nah, kalau memang misalkan pemerintah masih menganjurkan program pemberian obat cacing, baiknya diikuti sesuai dengan anjurannya. Biasanya dia adalah sekitar 1 kali setiap 6 bulan. Kalau memang pemerintah memberikan anjuran itu, baiknya diikutin. Nah, orang tua juga mohon diperhatikan pertumbuhan anak-anaknya. Bisa saja misalnya anaknya sudah mulai lemas atau berat badan menurun dan sebagainya, itu mungkin bisa diperiksakan ke dokter. Mohon diingat bahwa ini kita bukan dokter ya, jadi ini hanya anjuran gitu. Jadi mungkin saya bisa memberikan tips-tips seperti tadi itu, tapi bukan berarti ini adalah self diagnosis kemudian tidak ke dokter. Tetap yang memberikan diagnosis adalah dokter karena mereka yang mengkonfirmasi.